Yuk aja. Hai guys, kembali lagi bersama saya si Ardi Albanjari. Sekarang kita akan belajar materi yang ketiga untuk persiapan TBK 2021. Kali ini kita akan membahas topik tentang pola bilangan ya. Di bilangan yang membentuk pola maksudnya. Oke, langsung saja kita mainkan. Oke, ini dia materi 3 pola bilangan. Nah, di sini saya ada menyediakan 6 soal ya. Nah, langsung kita bagi karena memang soal yang saya susun ya tahun 2016, 17, 18, 19 sama soal tryout 2020 itu ada 18 soal ketemunya. Nah, jadi kita mau saya susun ya, acak ya supaya semua dapat bagian. Nah, untuk soal materi yang kita akan bahas ini persiapan menghadapi soal kuis nanti ya. Nah, masing-masing 6 materi, 6 untuk kuisnya, 6 untuk reviewnya nanti ya di soal Telegram. Nah, teman-teman, langsung saja kita lihat di sini. Sebenarnya banyak sekali variasi soal-soal pola bilangan itu, ya. Ada yang dia berjarak 1, ada yang berjarak 2, jarak 3 gitu ya. Ada yang tingkat 1, ada yang tingkat 2 gitu ya. Nah, ada juga dia yang berpola menggunakan operasi. Banyak sekali. Nah, kita hanya butuh banyak pengalaman, experience untuk membahas soal-soal itu. Sangat penting banget ya, karena soal ini tidak pernah absen dalam setiap soal UTBK ya. Nah, soal ini sekarang kita jawab dari soal yang pertama ya. Nah, di sini ada kita lihat ya, soal nomor 21 pada soal TKPA 2016 kode 307. Nah, kira-kira gimana cara mengerjakannya? Oke, langsung aja. Nah, ada 3, 6 ya, 4, 2 4, 2, 1 lagi ya. Nah, jadi ini cara ngerjainnya kita buat kayak gini aja. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ternyata di sini ini kira-kira soalnya soal gimana gitu. Kalau saya melihat ya, ini sebenarnya soalnya kalau kita lihat ini jaraknya 3, ini kesini kurang 2, ini kurang 2, ini tambah 2, nggak berpola ya. Jadi kita harus menemukan polanya gitu. Nah, gimana kalau misalnya ini kurang 1, 3 ke 4 tambah 1, ini tambah 0. Nah, ini kurang 3 juga nggak berpola. Jadi ambil dari yang paling sederhana dulu. Sekarang coba jarak 2 ya kemungkinannya. 3 ke 2 ke 1. Mungkin ya. Kurang-kurang 1. Sekarang coba yang lainnya. 6 ke 2 ke 1. Nah, 6 ke 4 berarti kurang 2 ya. 4 ke sini mungkin juga kurang 2, berarti jawabannya bisa 2. Oke. Jadi itu dia kemungkinan jawabannya ya, kira-kira ya. Nah, kalau misalkan 4 ini langsung ke 2, bisa jadi mungkin kurang 2 atau bagi 2 ya. Tapi itu nggak ada urutannya. Jadi jawaban yang paling tepat ya seperti itu kira-kira untuk ngerjainnya. Di sini kita buat saja langsungnya tadi ya. 3 ini ke 2, kemudian ini ke 1. Jadi di sini dia kurang 1. Nah, sedangkan untuk 6 dia ke 4. Nah, ini ke sini ya. Ini kurang 2. Jadi ini soal pola bilangan yang berjarak 2 ya, jarak 2 bilangan. Nah, untuk yang 4 ini kita buat ke sini, kedua, kemudian pasangannya nggak lagi ya. Tapi di kemungkinan jauh ini dari 4 tadi ya, kurang 2 berarti jawabannya adalah 2. Oke, inilah jawaban yang ada ya, yang B. Maka jawaban soal yang pertama ini adalah yang B. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk soal yang berikutnya. Nah, di sini soal nomor 23 diambil TKPA 2016 ya. Nah, di sini ada soal 60, kemudian ke 30, kemudian ke 25, lalu 28, 14, 25, 12. Seperti yang saya katakan tadi ya, kalau kita lihat di sini polanya ada nggak kira-kira? Nah, coba 60 ke 30 kan kurang 30, ke 25 kurang 5, ini tambah 3, nggak berpola. Coba kurang 1, 60 ke 25 kurang 35, ke sini nggak bisa juga. Kalau kurang 2, 60 ke 28 ya, kurang berapa tuh? 32 ya. Nah, 28 ke 12 nggak kurang 32 atau nggak kurang berapa gitu ya, jadi nggak bisa. Coba dengan cara yang lain ya, kita lihat sini ya. Kalau saya melihatnya ya, jadi dengan kadang-kala memang kita harus curigai ya, mungkin seperti ini.
Nah, ini kan ada 60, 30 bagi 2 ya. 28 ke 14 bagi 2 juga. Tapi untuk angka 25, 25 gimana? Nah, jadi ini tipe soal yang soalnya dia mematok angka tertentu yang diulang. Ini jadi angka yang diulang. Setiap ada kelang 2 angka, dia ada muncul angka yang diulang aja ya. Jadi 60 ke 30 tadi, ini adalah bilangan yang dibagi 2. Ya kan? Ini juga bagi 2. Jadi kemungkinan besar jawabannya 12 bagi 2 adalah iya, pinter, yaitu 6. Nah, inilah jawaban kita. Ya. Jadi jawaban kita di sini adalah 6 karena jawabannya ada opsinya 6 ya, D. Oke, jadi kalau teman-teman menemukan sebuah pola dalam soal, bisa jadi itu jawaban kemungkinan paling besar itu. Jangan ragu-ragu menjawabnya ya. Kecuali kita nggak menemukan kunci jawabannya. Kita harus menemukan pola yang tertentu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang tadi yang ini 30 ke 28 ini terhubung. 14 ke 12 juga terhubung. Sama-sama dia kurang 2 ya. Jadi ini juga termasuk salah satu tipe soal yang memiliki dua operasi yang tetap ya, bagi dan kurang. Kemudian angka yang tetap juga, bagi 2, bagi 2, bagi 2. Ada soal nanti dia bagi 2, bagi 3, bagi 4 gitu ya, atau kali 2, kali 3, kali 4 seperti itu. Ada yang kurang 3, kurang 2, kurang 1, itu ya berpola ya. Nah, jadi ini tipe soal yang menggunakan dua operasi, bagi dan kurang, dan angkanya tetap. Dan juga memiliki bilangan patokan ya, berpatok ya, 25, 25. Maksudnya adalah bilangan yang muncul gitu ya, sebagai pengecoh gitu. Seperti itu. Oke, lanjut nomor yang 3. Nah, di soal yang ini tahun 2017 saya ambil soal nomor 16 ya. Nah, di soal nomor 16 ini ada 2, 5, 14, 41. Nah, gimana nih kira? Kalau kita lihat angkanya ya, kalau angkanya sedikit, kemungkinan sih jaraknya kelang nggak berkelang ya, atau kelang 1. 2 ke 5 itu kan jaraknya 3 ya. 5 ke 14 itu jaraknya 9. Nah, 3 ke 9 ada hubungannya? Ada ya. 14 ke 41. Berapa tuh? 27 ya. Kan ketahuan. Berarti ini kemungkinan besar ya. Kita coba dulu gitu ya, nggak salah dong. Kalau jaraknya ini dia 3 tadi ya. Ini 3. Ini jaraknya 9. Ini jaraknya 27. Nah, berarti kalau kita lihat lagi, yang pola yang pertama ini juga memiliki pola kan gitu. 3 ke 9 diapain? Ke 27 diapain? Sama-sama kali 3 kan gitu. Kali 3 ya. Nah, ini juga kali 3. Walaupun tadi yang pertama ini adalah tambah ya. Tambah 3, tambah 9, tambah 27. Jadi kalau misalnya kita buat kali 3, nah, ketemu jawabannya kan? Nah, kali 3 berarti 81. 81 ini tambahin dengan 41, berapa tuh? Ayo, 122 ya. Oke, jawabannya adalah 122. Ada jawabannya kan? Berarti jawabannya kita emang yang D ya. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Nah, ini soal yang keempat, yaitu saya ambil nomor 18 TKPA 2017 kode 26 6, 3, 6, 18, 9, 12, 36. Nah, kita harus curiga nih, kira-kira soal apa? Apakah berkelang? 6 ke 3 kurang 3, ini tambah 3, ini kali 3. Bukan polanya ya, ini bagi 2 karena nggak nyambung juga. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Kalau kelang 1, 6 ke 6 ke 9 ke 36, kayaknya nggak nyambung juga gitu ya. Kemudian kalau misalnya kelang 2, 6 ke 18 ke 36, ini kali 3, ini kali 2, bisa jadi ya. Nah, ini bagi 2 ya, bagi 2. Banyak pola sih kayaknya nih, kemungkinan ya soalnya. Nah, jadi di sini kalau jawaban saya nomor 18 itu adalah nah, ini adalah soal yang ini dicurigain ya. Ini dibagi 2 ya. Kemudian ini saya nggak saya buat kali 2 ya, karena ini ada 9 dan 12, curiga saya segitu. Nah, ini saya buat tambah 3. Nah, ini saya buat kali 3. Kenapa seperti itu gitu ya? Nah, karena berulang. Ini 18 ke 9 kan juga bagi 2. Bagi 2. Setelah bagi 2 tambah 3 muncul, pas ya? Tambah 3. Setelah tambah 3 kali 3. Bener juga nih, kali 3 kan gitu. Nah, setelah kali 3 berarti muncul lagi bagi 2.
Jadi jawabannya apa? Iya, 18. Ada nggak 18 jawabannya? Ada, yang C. Cakep. Jadi jawabannya itu. Oke ya. Bisa jadi mungkin teman-teman akan menemukan pola yang lain ya untuk soal seperti ini. Oke ya. Dan kalau ketemu jawabannya langsung pilih jawabannya, boleh seperti itu. Karena itu memang bisa jadi jawabannya. Oke? Karena nggak pasti. Panitia nggak pernah memberikan jawaban. Oh, ini kunci jawaban yang ini, nggak ada. Kalau ada pun kunci jawaban dari tertentu ya kamu dapat atau yang lain dapat itu pasti oknum tertentu yang ngerjain soal ya. Ide dia gitu ya, ilmu dia. Nah, juga sama seperti saya ya, ini ilmu saya gitu. Oke teman-teman, harus sering-sering seperti menjawab soal seperti ini ya, karena ini pasti akan keluar. Saya yakin kalau tiap tahun pasti bakal keluar lagi ya. Sip. 2021 akan ada soal seperti ini di penalaran umum, tapi nggak ada muncul di penalaran alternatif. Next ya. Oke, di sini ada soal nomor 17 TKPA 2018 ya. Nah, katanya ada 4, 8, 5, 0, bla bla bla, 7, 14, 11, 22. Kira-kira kita akan mencurigai angka berapaan gitu. Nah, kalau saya ya, curiganya ini 4 ke 8 kali 2, 7 ke 14 kali 2, 11 ke 22 kali 2, tapi terlalu dekatan ya kayaknya ya. Bisa jadi mungkin ya, dua angka, ini 2 angka, ya kan, ini 2 angka, ini 2 angka, ini 2 angka. Ketemu ya. Nah, berarti untuk soal seperti ini kita kerjain dengan cara seperti ini. Coba. Ini kali 2 tadi saya bilang ya, kali 2. Ini kurang 3 kan? Iya. Ini juga kali 2 pasti jawabannya ya. Tes ya. 10 berarti jawabannya. Kan gitu. Ini kurang 3. Oh, bener ya. 10 kurang 3, 7 ya. Kali 2 lagi. Ini kurang 3. Ini kali 2 kan? Iya. Udah. Kalau polanya ketemu dapat dan kunci jawaban juga ada 10. Ya wes, jawaban kita yang B. Itu ya, teman-teman ya. Oke, pasti bisa. Upayakan kerjain. Nanti soal kuisnya kerjain ukur kemampuan kamu ya. Biar kamu juga tahu di mana kamu kesalahan kamu. Ketemu soal yang lain kerjain. Oke, ini soal terakhir ya, di soal materi yang ini ya. Nah, di sini ini soal nomor 17 TPS 2019 penalaran umum yang tipenya angka. Oke, gimana cara ngerjainnya? Ayo. Coba kita lihat di sini, ini ada X ya, ada Y ya. Ada X, ada Y. Kira-kira ketemu gimana? Kalau 27 ke 9 kan itu kurang 18 ya. 9 ke 45 berarti bukan berjarak tanpa angka kelang ya. Kalau angka kelang 1 bisa nggak ya? 27 ke 45 itu tambah 18. 45 ke 63 tambah 18. Kemungkinan ya, kemungkinan besar. Oke, coba langsung kita kerjain. Kalau katanya tadi ini ke sini, ini ke sini, sama-sama tambah 18 ya. Saya tulis satu kali aja ya. Oke. Nah, 9 ke 27 ini juga tambah 18 ya. Nah, dah. Berarti kemungkinan ini juga sama. Tambah 18 ya, ini juga sama, tambah 18 sama. Nah, kira-kira angka berapa sih X-nya biar kalau tambah 18 hasilnya 9? Berarti kan gini, X tambah 18 ya sama dengan 9. Dari sini kita ketemu X-nya ya udah 9 kurang 18 deh. Jawabannya minus 9 ya. Nah, kan ada opsinya yang minus ya, ada 2 kemungkinan. Karena yang ini nih, Y itu adalah 27 nih tambah 18. Ayo, berapa tuh? 27 tambah 18. 45 ya? Iya. Oke, jawabannya min 9 dan 45. Ada yang A. Udah. Jadi teman-teman ya, intinya adalah seperti yang kita ketahui bersama ya, soal TPS tahun 2020 itu kalau untuk pengetahuan kuantitatif itu 16 soal ya, waktunya 24 menit. Nggak jauh beda dengan penalaran umum ya. 16 soal dia waktunya 23 menit. Bisa dikatakan ya 1 menit lebih lah ya, satu soal itu 1 menit lebih. Nah, kalau kita terbiasa mengerjakan soal dengan batas waktu ya, katakanlah satu soal 1 menit, itu udah maksimal banget ya. Anak terbiasa kita menjawab soalnya
kita pasti bisa ya untuk menghadapi soal UTBK asli. Walaupun kita ketemu soal yang baru. Karena kita melihat pengalaman. Pengalaman saya dulu pernah dikejar sama anjing gitu ya. Giliran dikejar serigala, ya anggap aja sama gitu ya. Paling enggak, ya sama-sama anjing lah. Mirip-mirip gitu ya serigala. Jadi teman-teman, saya yakin dan percaya ya, kalau kita udah merasa di saat ujian itu udah kayak seekor tikus mau dimangsa kucing di pojok gitu. Nah, lebih baik kita mencakar kucing daripada kita diam dimakan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita lebih baik kita kerjain aja dulu. Nah, coba dulu gitu ya. Nah, latihan dulu dari sekarang gitu. Nah, jadi latihan untuk mengerjakan soal. Jangan nunggu gitu ya, jangan nunggu karena waktu kita masih ada. Jangan menyesal karena biasanya ya soal siswa-siswa yang mau UTBK, giliran dia belum pernah belajar menghadapi soal tuh bingung banget. Nah, tapi kalau kamu sudah pernah menghadapi sesuatu dan menghadapi kembali soal yang tipenya sama-sama pola bilangan, pasti bisa. Saya yakin pasti lebih baik bisa, ya, karena kamu pasti bisa. Oke. Demikian kira-kira untuk materi yang ketiga tentang pola bilangan. Teman-teman boleh gabung di grup ini ya. Silahkan dipilih. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga telah menonton video ini. Jangan lupa tetap mengerjakan kuisnya ya. Dan pastikan kamu nonton video yang berikutnya. Pembahasan kuis, materi yang keempat, dan seterusnya sampai nanti kita menghadapi UTBK. Jangan tunggu nanti, dari sekarang belajarnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di next video. Dadah.